menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Tiupan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar mempercepat kobaran api menjalar ke kandang lain di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit mobil damkar dan 1 unit tangki pengangkut air. Sementara dari penyelidikan awal polisi, kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik dari salah satu kandang. Untuk kendala ya asap Pak, dari soalnya kan ini dari kandang itu banyak sekam itu padi yang udah digiling dan dijadikan amparan itu buat dari kandang itu ya terbakar, jadi asapnya tebal gitu. Akibat kebakaran ini 170.000 ekor ayam beserta kandang hangus terbakar dan total kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Operasi di wilayah Depok dan sekitarnya, komplotan pencurian kendaraan bermotor berhasil diringkus polisi. Mereka menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci stang sepeda motor sebelum membawa kabur kendaraan milik korbannya. Pengungkapan dilakukan dalam operasi Berantas Jaya yang menargetkan pelaku tindak pidana curanmor. Pelaku ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan intensif hingga ke wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor. Namun temuan yang paling menyita perhatian adalah tali pocong yang dibawa salah satu pelaku berinisial AG. Menurut pengakuan pelaku, benda tersebut dijadikan jimat agar mereka tidak terlihat dan tidak tertangkap saat beraksi. Kalau pengakuan dari para tersangka ini adalah tali pocong. Nah, menurut pengakuan tersangka, mereka menggunakan ini supaya tidak terlihat ataupun tidak bisa tertangkap oleh petugas. Namun pada faktanya kita berhasil mengamankan para pelaku. 8 pelaku kini dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun pidana penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky, iNews melaporkan. Imbas gagal panen, harga beras premium naik mencapai Rp17.000 per kilogram akibat pasokan berkurang. Tak kunjung diperbaiki, warga saweran hingga Rp1 miliar untuk membangun jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Dokter program pendidikan spesialis di Manado meninggal di dalam kamar tidurnya. Apakah akibat perundungan lagi? Halo, selamat sore pemirsa. Belum selesai dugaan perundungan almarhumah Dr. Ica. Kali ini dokter program pendidikan spesialis di Manado meninggal di dalam kamar tidurnya. Menyikapi laporan tersebut, Kementerian Kesehatan menghentikan sementara pendidikan prodi anestesiologi di RSUP Kando Manado untuk penyelidikan. Apakah kasus ini diduga akibat perundungan lagi? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Antre berjam-jam di SPBU, sejumlah warga kesal karena sikap petugas SPBU dinilai kasar saat melayani. Warga pun marah hingga terlibat cekcok. Kisru. Satu kali jalan habis. Kericuhan terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Warga protes terhadap pelayanan petugas SPBU yang dinilai tidak ramah saat sejumlah warga sudah mengantre lama berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Warga mengecam keras tindakan petugas SPBU. Situasi di lokasi menjadi sangat ramai dan memanas. Setelah mendapat laporan warga, anggota kepolisian langsung menerjunkan personil ke lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, insiden itu murni akibat kesalahpahaman antara petugas SPBU dengan warga yang sedang membeli BBM. Di SPBU wilayah Ketapang antara pegawai SPBU dengan para pengemudi yang sedang antri BBM di SPBU tersebut. Alhamdulillah dengan kesikapan anggota Polsek Ketapang, situasi bisa direda. Setelah adanya mediasi dan penjagaan ketat dari pihak kepolisian, situasi di SPBU Ketapang kini sudah kembali aman.
Proses transaksi pengisian BBM kini telah kembali berjalan normal. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, harga daging ayam dan telur turun hingga Rp7.000 diduga imbas program MBG libur. Sementara sebaliknya harga beras naik mencapai Rp17.000 per kilogram akibat pasokan yang berkurang karena gagal panen. Harga sejumlah sembako di Pasar Kosambi, Kota Bandung turun. Harga daging ayam berkisar Rp36.000 per kilogram yang semula Rp42.000. Harga telur juga mengalami penurunan dalam 3 minggu terakhir sekitar Rp7.000 menjadi Rp24 hingga Rp25.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan terjadi karena stok melimpah dari peternak dan juga imbas program MBG sedang libur. Dari harga 42 saya turun jadi harga 36. Itu dari kapan berarti? Adanya pas hari liburan sekolah. Sementara di Kota Cimahi, Jawa Barat, harga sejumlah bahan pangan alami fluktuatif. Harga beras medium naik dari Rp13.500 jadi Rp14.000 per kilogram. Sedangkan beras premium dijual Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga beras hampir 2 pekan karena pasokan berkurang imbas petani gagal panen. Jadi saya ngejualnya Rp14.000. Jadi beras yang belanja paling murah Rp13.000. jadi Melemah banget, turunnya 70%, yang cerit. Ya kadang-kadang ya sekarang boro-boro Pak, 5 kilo, kadang 2 kilo. itu yang berapa harganya Ibu beli? Yang biasa kadang 17. Harga daging ayam turun jadi Rp31.000 per kilogram. Cabai rawit Rp60.000 yang semula Rp100.000 per kilogram. Telur ayam dijual seharga Rp26.000. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera turun tangan untuk menjaga stabilitas harga. Dari Bandung dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kabel menjuntai kembali memakan korban. Seorang wanita penumpang ojek online terjerat kabel hingga terjungkal di kawasan elit Jalan Widya Chandra 8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban nyaris tertabrak kendaraan di belakangnya hingga video kejadian itu viral. Kamera dashboard merekam seorang wanita penumpang ojol tiba-tiba terjungkal dari jok motor di kawasan elit Jalan Widya Chandra 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Awalnya, korban tengah dibonceng dari arah Senopati menuju SCBD. Setibanya di lokasi kejadian, tiba-tiba penumpang terjungkal akibat terjerat kabel utilitas yang terjuntai. Korban pun terbanting ke jalan, namun ia segera bangkit karena mengetahui kondisi jalan tengah ramai kendaraan di belakangnya. Warga mengaku kabel-kabel di sekitar TKP kerap menjuntai ke jalanan karena tersangkut mobil besar yang melintas. Kadang-kadang kalau lagi ada mobil coran atau bis-bis yang tinggi-tinggi tuh kadang suka kena kabel, langsung ke bawah kabelnya. Tahu ada mobil gede, pas itu nggak punya connect apa-apa, ditinggal, terus ada mobil box ngalangin kena motor kayaknya. Usai kejadian dan viral, petugas segera merapikan kabel di kawasan tersebut agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Persoalan kabel menjuntai di Jakarta sebelumnya juga memakan korban seorang siswi SMA Negeri 6 Jakarta. Gara-gara tersangkut kabel melintang, korban terjatuh dari boncengan motor ayahnya dan tewas tertabrak bus sekolah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nesya Amalia Efrian Putri, siswi kelas 10 SMA 6 Jakarta, meninggal dunia setelah tersangkut kabel listrik dan tertabrak bus sekolah di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban yang sedang diboncengi motor oleh ayahnya menuju sekolah, tersangkut kabel listrik yang menjuntai hingga akhirnya terjatuh. Di saat bersamaan melintas bus sekolah dan menabrak korban hingga meninggal di tempat. Sementara ayah korban selamat. Yang saya lihat udah ada korbannya udah geletak di situ tuh Mas. Udah geletak, terus yang bawa motornya juga udah duduk di situ, penumpang PCX itu. Kalau yang
yang bawa motornya ada juga. Udah dibonceng ya? Dibonceng. Ketika melewati Jalan Nusa persis depan taman, ya ada kabar skor yang melintang, ya agak menjorok ke jalan, ya sehingga stang motor pengendara tersebut jadi menyangkut kemudian oleng sehingga jatuh, dan pada saat jatuh itu yang dibonceng menjadi korban meninggal dunia. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Supercar McLaren 720S mengalami kecelakaan horor hingga terbelah dua di Sukoharjo. Mobil itu menabrak tiang listrik hingga rusak tak berbentuk. Ya, beginilah kondisi hancurnya mobil supercar McLaren 720S milik konten kreator sekaligus streamer game Andra ST. Kecelakaan terjadi pada Rabu dini hari tadi dan saat itu ia bersama temannya sesama konten kreator. Lokasi kecelakaan di Jalan Raya Sukoharjo Solo, tepatnya di depan rumah makan Pak Cipto, Telukan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga akibat ban belakang kehilangan traksi akibat kecepatan tinggi hingga mobil menabrak tiang listrik dan terbelah dua. Meski mengalami kecelakaan hebat, seluruh penumpang dalam kondisi selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Ini mau menginfokan untuk kecelakaan tadi bersama Bang Robi. Memang murni kecelakaan tunggal karena ban belakang dari mobilnya nyelip karena memang kan kenceng ya, horsepowernya tinggi, jadi nggak bisa handling. Dan untuk kondisi kita sama-sama aman, kita habis nonton bola tadi live streaming juga, terus selesai itu memang pengen jalan-jalan aja, tidak dalam kondisi mabuk atau apapun itu. Ini masih sadarkan diri, alhamdulillah semuanya aman. Terkondisi ini di jam 4 malam ya. Tadi keluar di jam 5 udah, jadi keluar di jam 2 malam. Kondisi semua aman teman-teman, cuma perlu recovery aja. Dan mohon maaf untuk Bang Robi dan setim, semoga semua baik-baik aja. Mohon maaf sebesar-besarnya guys. Terima kasih. Emosi uang yang diinvestasikan tidak kunjung dikembalikan, emak-emak menggeruduk rumah bandar arisan bodong dan nyaris terlibat perkelahian di Bangkalan, Jawa Timur. Penipuan modus investasi juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, hingga menyebabkan puluhan korban rugi mencapai 1 miliar rupiah. Saling dorong antar emak-emak ini terjadi saat sejumlah warga menggeruduk rumah FR, bandar arisan bodong di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Bangkalan. Sejumlah korban yang termakan janji manis FR emosi karena pelaku bertele-tele saat dimintai mengembalikan uang yang sudah mereka setorkan. Beruntung, kejadian ini bisa diredam. Kejadian berawal dari investasi yang dikelola FR dengan sistem dana pinjam atau DAPIN dan janji bunga berlipat. Selang beberapa waktu berjalan, warga mulai merasakan termakan janji palsu. Bahkan, korban menduga uang mereka dipakai untuk foya-foya hingga membeli tanah dan rumah. Total korban diduga mencapai 80 orang lebih dengan kerugian hingga 6 miliar rupiah. Pelaku kini sudah diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penipuan modus arisan bodong juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Puluhan warga yang didominasi emak-emak ini menggeruduk rumah pelaku di kawasan Sukarwangi, Cibadak untuk meminta kejelasan uang mereka yang sudah disetorkan untuk dikembalikan. Total korban yang dirugikan mencapai 70 orang dan sudah menyetor mulai dari 5 juta sampai 100 juta rupiah. Sehingga total kerugian warga mencapai 1 miliar rupiah. Guna mencegah kericuan meluas, mediasi dilakukan polisi di kantor Kelurahan Cibadak. Pelaku pun berjanji mengembalikan uang dalam waktu 3 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus pembakaran santri di Pondok Pesantren Lombok Tengah memasuki tahap penyidikan. Sebelumnya 3 orang santri dibakar seniornya yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Polisi telah memeriksa 15 saksi dan korban kasus pembakaran santri di Pondok Pesantren Lombok Tengah. Usai pemeriksaan, polisi akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka pada kasus ini yang dijadwalkan pada Kamis mendatang. Semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan
dan insya Allah tidak lama lagi mungkin hari Kamis akan dilakukan gelar perkara, dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada insya Allah ada penetapan. Sebelumnya, 3 orang santri dibakar teman satu pompes yang merupakan senior korban di Kabupaten Lombok Tengah dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang korban lainnya mengalami luka bakar serius. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan berusia 9 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkena peluru nyasar saat sedang bermain di halaman rumahnya. Proyektil diduga berasal dari senapan angin dan mengenai dada kanan korban. Terbaring lemah di ruang perawatan Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, bocah 9 tahun ini masih menjalani penanganan medis setelah terkena peluru nyasar di bagian dada kanannya. Peristiwa terjadi saat korban bermain bersama teman-temannya di halaman rumah Kampung Baru Lubang Buaya, Setu, Bekasi. Tanpa ada keributan atau tanda-tanda mencurigakan, korban tiba-tiba berteriak kesakitan setelah dadanya terkena proyektil yang diduga berasal dari senapan angin. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa 6 orang saksi untuk mencari sumber tembakan serta memburu pelaku. Jadi saat itu sedang bermain, tiba-tiba korban merasa ada sesuatu menimpa dadanya. Kemudian berteriak, rasa sakit, nah kemudian dibantu oleh saksi, ada ibu-ibu di situ, yang kebetulan juga ada Pak RT, kemudian dibawa sama Pak RT ke klinik. Nah, ternyata situ diketemukan ya ada luka lubang, ya kemudian ditindaklanjuti di Rumah Sakit Fatmawati dan berhasil diangkat proyektil yang diduga dari senapan angin. Kini kasusnya dalam penanganan Polsek Setu dan Mapores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara bersama Polda Sumut berhasil mengungkap jaringan penipuan daring lintas negara bermodus love scamming di Kota Medan. Petugas menangkap 7 warga negara asing serta 31 warga negara Indonesia yang terlibat dalam jaringan tersebut. Penggerebekan ini dilakukan oleh tim gabungan Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara. Bermula dari informasi yang diterima dari Polda Sumut mengenai aktivitas mencurigakan warga negara asing di kawasan CBD Polonia Medan. Kemudian dikembangkan di kawasan Royal Sumatera dan Hotel Golden Elephant. Petugas mengamankan 7 warga negara asing dan 31 warga negara Indonesia. Mereka diduga sebagai penggerak jaringan penipuan daring. Modus sindikat ini memanipulasi identitas di media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk mendekati serta mengoceh korban di luar negeri hingga mengalami kerugian finansial. Para pelaku secara khusus menargetkan pria berkebangsaan Jepang sebagai korban penipuan. Dirjen Imigrasi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Tiongkok dan Kedutaan Besar Vietnam di Indonesia untuk proses deportasi terhadap ke-7 warga negara asing tersebut, serta mengajukan pencekalan selama 10 tahun. Manipulasi identitas di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Threads untuk mendekati dan mengelabui korban yang berada di luar negeri hingga mengalami kerugian finansial. Saat ini penanganan perkara terus dikembangkan Dirjen Imigrasi bersama Polda Sumut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ratusan orang menggelar aksi damai untuk mendukung program makan bergizi gratis pada hari ini. Masa yang awalnya akan melakukan aksi di Monas justru merubah titik aksi ke kantor BGN. Masa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung MBG melakukan long march menuju kantor Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat. Sejumlah peserta aksi mengaku berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan hadir sebagai perwakilan mitra penyelenggara program MBG. Sejumlah massa menyampaikan aspirasinya terhadap program MBG yang harus tetap berjalan, khususnya menyangkut kepastian bagi para mitra penyelenggara. Ada 8 poin, kurang lebih. Pertama adalah percepat operasional 3T.
Jadi teman-teman yang sudah membangun 3T hari ini kan belum ada kejelasan. Kedua, kemudian berikan ruang diskusi antara mitra dengan MBG. Karena ada beberapa kebijakan BGN yang hari ini kemudian tidak melibatkan mitra. Yang jelas padahal mitra itu adalah pihak yang kemudian berdampak langsung terhadap program ini. Kemudian yang ketiga, berikan kejelasan hukum. Maka hari ini belum ada nih kejelasan hukum terkait bagaimana program MBG. Makanya kita mendesak adanya RUU dari DPR supaya ada kejelasan hukum terkait program ini. Kemudian juga lindungi para relawan, para supplier, para pelaku UMKM yang hari ini kemudian kan mendapatkan manfaat dari program ini. Ketika kemudian ada perubahan dan segala macam, jangan sampai kemudian teman-teman dari para UMKM, kemudian relawan dari segala macam tidak mendapatkan keadilan. Seperti itu sih. Dan untuk mengetahui kondisi terkini situasi demo MBG, kami sudah terhubung dengan rekan kami Bagus Prasetya yang saat ini berada di depan kantor BGN. Bagus, bagaimana jalannya demo sore hari ini di sana? Baik David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan ratusan relawan, mitra dan simpatisan yang mendukung program MBG menggelar aksi di depan gedung Badan Gizi Nasional yang sebelumnya mereka menggelar aksi di depan kawasan Silang Monas, dan tuntutan daripada masa ini adalah menyatakan bahwa mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dan juga menuntut atau mendesak untuk memperbaiki tata kelola makan bergizi gratis dan juga memberantas korupsi yang ada di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dan ratusan para peserta aksi ini terdiri dari luar Jakarta, terdiri ada yang dari Jawa Barat, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dan juga mereka menuntut 4 tuntutan, yaitu 4 tuntutan tersebut adalah melanjutkan program EBG, juga memfasilitasi forum diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola MBG dan juga mempercepat operasional dapur SPPG di kawasan wilayah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, dan juga mendesak DPR segera menyusun undang-undang tentang program makan bergizi gratis agar memiliki landasan hukum yang kuat begitu. Selain itu juga masa juga menyuruhkan agar pemerintah membersihkan Badan Gizi Nasional dari praktik korupsi, dan juga masa aksi juga mendukung keberlanjutan program MBG yang dimana polemik program MBG yang saat ini sedang berlangsung ada kontra juga, dan juga tadi juga kami melihat ada masa aksi membawa truk, yaitu truk yang berisi sayur-sayuran maksud kami, yang dibagikan kepada para demonstran dan juga para pengendara yang lewat di kawasan Silang Monas. Itu sebagai bentuk protes dari para pedagang dan juga petani akibat tidak optimalnya dan terdampak permintaan hasil panen yang menurun, menilai program MBG makan gizi gratis belum optimal masuk ke kawasan para petani dan juga para pedagang juga. Aksi ini juga sebagai bentuk protes karena hasil panennya juga tidak terserap, sehingga mereka menggelar aksi bagi-bagi sayur secara gratis juga. Dan juga saat ini para pihak pendemonstran meminta untuk bertemu dengan pimpinan BGN, namun saat ini para pendemonstran masih menunggu di depan gedung BGN untuk dapat bertemu langsung dengan pimpinan BGN untuk berdiskusi apa yang terjadi di lapangan. Kembali ke Anda, David. Ya baik, terima kasih Bagus Prasetya atas laporan Anda dari kantor Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, saat ini tengah viral di media sosial. Netizen ramai-ramai mengganti foto profil media sosialnya mirip foto Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ya, foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini dengan kemeja putih dan latar belakang pepohonan hijau tengah viral di media sosial. Foto ini digunakan Jokowi menjadi profil di Instagram. Entah siapa yang memulai duluan. Netizen rame-rame meniru gaya berfoto untuk juga dijadikan profil akun media sosial. Sama seperti Pak Jokowi, sejumlah netizen mengganti foto mereka dengan kemeja dan latar pepohonan hijau. Mereka juga menggunakannya untuk profil di akun medsos pribadi. Lucunya ada netizen yang membuat Cristiano Ronaldo pun menirunya. Dan menulis caption, usai tanding di Piala Dunia, saya akan kembali ke Indonesia menjadi pelatih biasa. Sontak aksi ini menuai banyak reaksi dari publik.
Tak kunjung diperbaiki usai diterjang banjir bandang, warga Aceh saweran hingga 1 miliar rupiah untuk membangun jembatan Enang-Enang di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Peresmian jembatan berlangsung penuh haru dihadiri ribuan warga. Bahwa kita ini Suasana haru menyelimuti warga saat peresmian jembatan Enang-Enang di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Ribuan warga tumpah ruah bersuka cita lantaran jembatan akhirnya bisa dilalui setelah hampir 1 tahun tertutup longsor. Sebelumnya, lantaran tak kunjung diperbaiki pemerintah, warga akhirnya patungan hingga terkumpul 1 miliar rupiah untuk memperbaiki jembatan ini. Kami tahu kalau yang kami buat ini memang tidak layak, jauh tidak layak, Pak. Karena apalagi kami bukan punya alat, bukan punya arsitek. Ini hanya sebuah sumbangsih daripada masyarakat asal bisa lewat. Rencana perbaikan ini sempat ada, namun Badan Pelaksana Jalan Nasional BPJN memutuskan tak melanjutkan proses perbaikan dengan alasan kondisi jalan belum aman dilintasi. Kondisi sekali hujan, nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di-stop oleh saya dari BPJN, di-stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Itu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain. Jembatan Enang-Enang merupakan urat tadi penghubung pantai timur dan dataran tinggi Gayo, sekaligus akses vital bagi ratusan ribu warga di wilayah tengah Aceh. Dari Benar Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Terkait jembatan Enang-Enang di Kabupaten Benar Meriah, Aceh, pemerintah melalui Kementerian PU akan menuju ke sana untuk memastikan keselamatan jembatan. Sekjen Kementerian PU menegaskan program pembangunan infrastruktur pemerintah di Aceh tetap berjalan. Pak Menteri akan menuju ke sana memastikan. Yang pasti program pembangunannya kalau di kita di PU tetap berjalan. Karena mengingat kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Kalau memang dilaksanakan secara swadaya, kita khawatir terhadap keselamatan jembatan. Jadi tetap kita akan jalan program. Pemirsa, ramai dibicarakan di media sosial isu soal unggahan potongan gambar surat dinas Kementerian PU ke Amerika Serikat. Pasalnya dalam surat resmi tersebut ada nama Menteri PU bersama anak dan istrinya. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apriartoto mengklarifikasi isu yang ramai beredar di media sosial soal unggahan potongan gambar surat dinas Kementerian PU ke Amerika Serikat. Meski dikritik netizen, namun Apri menegaskan keterlibatan istri dan anak Dodi itu tidak memakai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sedikit pun. Pencantuman nama istri dan anak Dodi dalam surat tersebut adalah untuk pengurusan visa ke Kementerian Luar Negeri. Dapat saya jelaskan, memang itu surat dari saya, Sekjen Kementerian PU, dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. Jadi memang kegiatan yang akan dilakukan itu masih sifatnya masih tentatif ya. Tentatif, kemudian list yang ada di dalam surat itu merupakan kita memasukkan kemungkinan pendamping dari Menteri Pertanian. Nah, terkait di dalam list itu ada anggota keluarga. Itu memang di dalam di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu tempat. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi. Itu ya. Bisa dikatakan lagi, tidak ada penggunaan dana APBN untuk pembiayaan keluarga atau kepentingan pribadi. Cari sumbernya dari mana?
apakah dari internal ataupun dari eksternal, ini kami masih mencari. Terus terang itu memang sebenarnya surat dinas yang tidak seharusnya untuk konsumsi publik. Jelang masuk sekolah tahun ajaran baru, sejumlah orang tua siswa di Tangerang Selatan, Banten mulai berburu seragam sekolah. Meski harga naik, pedagang masih mampu meraup untung hingga 50%. Sejumlah orang tua di Tangerang Selatan, Banten membeli seragam sekolah untuk anak mereka jelang tahun ajaran baru anak sekolah yang dimulai pekan depan. Tidak hanya seragam, orang tua juga membeli perlengkapan sekolah lainnya seperti tas, sepatu, hingga alat tulis. Meski kini harga seragam sekolah naik sekitar 5%, namun omset para pedagang juga naik hingga 50%. Ya biar gak mendadak aja, sudah dipersiapkan. Jadi nanti ketika anak udah waktunya berangkat hari Senin, tinggal bawa aja gitu. Pengen cari itu kayak seragam, tas, sama buku. Ini udah berapa lama ramai di sini, Mbak? Udah sekitar 3 harian sih, dari hari Sabtu kemarin. Sabtu. Untuk harga seperti apa, Bapak? Relatif apa bagaimana? Apa? Untuk harga seperti apa? Harganya sih standar ya, cuman emang ada kenaikan setiap tahunnya. Diprediksi penjualan akan terus meningkat hingga hari Minggu nanti atau berakhirnya masa libur panjang anak sekolah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Selama 6 tahun, seorang guru SMP di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tidak menerima gaji dan tunjangan. Di tengah ketidakpastian nasib yang dihadapinya, sang guru tetap hadir mendampingi siswi-siswinya di sekolah. Hasrianti, seorang guru ASN yang mengajar di SMP Negeri 2 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, mengaku sudah 6 tahun atau sekitar 73 bulan tidak menerima gaji maupun tunjangan profesi. Sebagai guru bimbingan dan konseling, Hasrianti tetap menjalankan tugasnya memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para siswa. Baginya, kehadiran di sekolah adalah bentuk pengabdian sekaligus tanggung jawab moral kepada para anak didiknya. Usai menjalankan tugas di sekolah, Hasrianti melanjutkan aktivitasnya dengan berjualan secara online untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di tengah keterbatasan ekonomi, Hasrianti tetap berusaha memberikan kehidupan yang layak bagi kelima anaknya, meski harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Khusus tentang penahanan gaji saya sebagai guru PNS itu terjadi pada tahun 2020, tepatnya pada bulan April 2020. Dan sampai sekarang, bulan Juli 2026 itu, sampai sekarang kami tidak menerima gaji Rp1 pun. Guru adalah pilihan hati nurani saya sejak saya masih kecil, dan itu saya laksanakan dengan sungguh-sungguh profesional, dan saya tidak punya niat sedikit pun untuk berhenti jadi guru. Malah ini memacu saya untuk semakin memperbaiki diri, semakin semakin saya menata diri saya untuk lebih profesional lagi untuk melayani anak-anak harapan bangsa tanpa digaji. Hasrianti mengaku telah menempuh berbagai upaya untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain menyampaikan pengaduan ke Ombudsman, dirinya juga mengaku berkali-kali mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia dengan harapan memperoleh perhatian dan keadilan atas permasalahan yang dihadapi. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemerintah menyempurnakan program pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Dari yang semula berbasis latihan dasar kemiliteran, kini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Program pelatihan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang akan menjadi manajer di Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih akan disempurnakan. Pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk mengubah konsep pelatihan dari yang sebelumnya berbasis latihan dasar kemiliteran menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para peserta sebagai prioritas utama. Kami mendengar, melihat, dan merasakan betul apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat serta keluarga peserta
tidak ada satupun tujuan program pemerintah yang lebih penting daripada memastikan anak-anak kita, para kader bangsa ini, dapat belajar dan berlatih dengan aman dan nyaman, serta optimal. Pemerintah juga menyebut langkah penyempurnaan ini diambil untuk memastikan program semakin tepat sasaran. Pemerintah juga optimis bahwa perubahan akan membawa angin segar. Tim Liputan iNews melaporkan.